Merasa tidak diperlakukan secara adil, Cipto Halim alias Anto meminta Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bersikap lebih objektif. Cipto Halim alias Anto melalui kuasa hukumnya Faisan Wan SH dan Davidson Merajagugu SHMH merasa sangat kecewa dengan putusan Hakim Cut Karnelia SHMM pada tanggal 23 Maret 2023 lalu di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan nomor perkara 46-PDT-G-2022-PN. Pada tanggal 28 Juli 2021 dan sampai 10 Agustus 2021 lalu, Cipto Halim telah menjual dan mengirimkan ubi kayu kepada perusahaan milik Hardi Mistani dan diberi tanda P1 sampai P13. Namun sampai detik ini belum dibayar oleh pihak Hardi Mistani. Dalam hal tersebut, Cipto Halim dikuatkan dengan memiliki dua saksi, Ramadhani dan Febio Luka Tony Saragi. Namun saat ditagih dengan bukti kwitansi yang sah, pihak Hardi Mistani mengaku sudah melakukan pembayaran melalui orang kepercayaannya yaitu David alias Awi selaku agen ubi kayu. Bahkan orang kepercayaan Hardi Mistani pun menjelaskan pada tanggal 30 Januari 2023 lalu yaitu David membenarkan bahwasanya belum ada melakukan pembayaran kepada saudara Cipto Halim oleh perusahaan yang dimiliki Hardi Mistani. Dan apabila sudah dibayarkan, maka bonfaktur asli pasti ditarik oleh Hardi Mistani, sementara ini bonfaktur asli masih di tangan Cipto Halim. Dalam hal ini pihak dari kuasa hukum Cipto Halim alias Anto, yaitu Faisal Wan dan Davidson Rajagugu, melakukan banding pada gugatan perdata atas putusan yang dibuat pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara itu. Mereka mencurigai putusan yang dibuat pihak Ketua Majelis Hakim Cut Karnelia SHMM dan kawan-kawan terkesan sangat-sangat kurang objektif dan malah terkesan tak berkeadilan, serta disinyalir berpihak terhadap pihak tergugat. Bahwa kami selaku kuasa hukum dari Cipto Halim alias Anto selaku pihak penggugat dalam hal ini merasa keberatan atas putusan yang telah diputuskan oleh pihak Majelis Hakim Negeri Tebing Tinggi. Kemudian keberatan kami adalah salah satu bahwa penggugat dalam hal ini Cipto Halim benar ada menjual ubi kayu kepada saudara Hardi Mistani selaku pemilik dari perusahaan CP Serasi Jaya sebagai tergugat dalam perkara ini. Kemudian di depan persidangan, saudara Cipto Halim telah membuktikan ubi kayu tersebut telah dikirim kepada perusahaan milik Hardi Mistani sebagaimana tertera dalam bonfaktur. Nah, bonfaktur tersebut ini sebagai bukti kita untuk mengajukan gugatan perdata terhadap tergugat. Ini bonfaktur ini asli, ya. Ada beberapa bonfaktur yang dikeluarkan oleh CP Serasi Jaya. Oke. Kemudian dalam hal ini kepercayaan Hardi Mistani yang bernama alias David yang merupakan agen yang menurut perusahaan David tersebut adalah sebagai agen, dan dalam hal ini kita buat David alias Awi sebagai turut tergugat dalam perkara ini. Nah, atas putusan tersebut kita merasa keberatan dan kita mengajukan upaya hukum banding. Nah, sesuai dengan akta banding yang kita daftarkan secara elektronik nomor 46 PDTG 2022 PN Tebing Tinggi. Ini sebagai akta banding kita ya, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
Akta banding tersebut diajukan salah satu pihak kuasa atas nama Faisal Wan SH, DKK dan kawan-kawan yang telah diterima oleh atas nama Armada Sembiring SH sebagai Panitra Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Akta banding yang diajukan oleh pihak PH atau kuasa hukum dari penggugat sendiri, Pak, itu hal apa yang menyebabkan itu hingga dilakukan hal tersebut? Adakah kecurigaan atau hal-hal lain yang mungkin? Kita menyatakan banding karena kita tidak menerima atas putusan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dalam hal ini membuat pertimbangan yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta hukum, tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Kemudian di dalam hal pemutusan atau penetapan putusan perkara perdata ini, kami menduga ada konspirasi, dugaan kami ada konspirasi antara tergugat dengan pihak-pihak majelis. Menyikapi hal ini, pihak tim ginustv.id coba mengkonfirmasinya langsung ke pihak Majelis Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi pada beberapa hari lalu untuk mendapatkan keterangan yang berimbang dari pihak Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi atas tugas jurnalistik sebagai sosial kontrol. Namun sangat disayangkan dan sangat mengecewakan tim media ginustv.id ini, tak satupun dari pihak majelis dan Humas PN Kota Tebing Tinggi yang bersedia memberikan keterangan atas persoalan tersebut, terkecuali pihak dari pengamanan PN atau Satpam Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang tidak berhak mengomentari atas hal tersebut. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tim ginustv.id memberitakan.